Bab 116, Membunuh Raja Monyet dan Mendapatkan Gu Baru. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. 11% esensi purba, ini berarti 2 Moonblade atau menahan serangan diam-diam Raja Monyet 2 kali. Mengandalkan Gu Cahaya Bulan atau Gu Giok Putih saja tidak akan berhasil. Satu-satunya kesempatanku adalah saat Raja Monyet menyerangku, aku harus memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan Moonblade, langsung membunuhnya. Pikiran Fang Yuan menyala seperti batu api, memikirkan strategi yang paling optimal. Monyet batu tidak memiliki pertahanan yang luar biasa, dan karena Raja Monyet memilih pendekatan serangan diam-diam, itu menunjukkan bahwa pertahanan adalah kelemahannya. Satu Moonblade dapat membantai 5 atau 6 monyet batu mata giok. Bahkan jika itu tidak dapat membunuh Raja Monyet, itu masih dapat melukainya dengan parah. Namun jangan berpikir bahwa ini mudah, mencapai titik ini sulit. Bahkan jika sekelompok Master Gu datang, tanpa Gu tipe penghilang siluman mereka tetap akan kehilangan nyawa. Monyet ini licik, memilih untuk tidak menyerang, apakah ia menunggu esensi purbaku habis? Lupakan saja, aku akan mempercayai jangkrik musim semi musim gugur sekali dan bertaruh pada kesempatan ini. Fang Yuan langsung memutuskan, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan kejam. Ia berdiri di tempat, kedua tangan tergantung di sampingnya, memegang kerah bajunya. Pada saat yang sama, ia menutup matanya, hanya menyisakan sedikit jarak pandang. Yang lebih mengejutkan adalah ia menyingkirkan pertahanan Gu Giok Putih. Pengeluaran esensi purba di celahnya, akhirnya berhenti. Pada saat yang sama, ia tidak lagi berada di bawah perlindungan cahaya Giok Putih. Hutan batu terus bergema dengan teriakan dan penderitaan monyet, tetapi Fang Yuan dapat merasakan bahwa suara-suara ini semakin dekat dan dekat dengannya. Suatu jenis ketenangan menyelimuti hati dan pikirannya. Ia diam-diam menunggu serangan Raja Monyet Batu. Ketika ia menyerang, saat itulah pertandingan diputuskan. Menunggu. Tiba-tiba, jangkrik musim semi musim gugur bergetar di celah itu. Tepat pada saat berikutnya, Fang Yuan mendengar ledakan dan Raja Monyet Batu muncul di sebelah kirinya. Gu Giok Putih. Mata Fang Yuan bersinar terang saat cahaya giok putih menutupi seluruh tubuhnya. Bam! Raja Monyet Batu menghantam tubuh Fang Yuan dengan kekuatan yang kuat, hampir membuatnya terjatuh. Esensi purbanya turun hingga 5%, hanya tersisa setengahnya. Melihat serangannya tidak menghabisi Fang Yuan, Raja Monyet Batu mencoba melarikan diri. Fang Yuan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, tetapi itu sudah cukup baginya untuk mengibaskan baju atasnya. Tiba-tiba, dia merasa ada seseorang di baju atasnya, menarik ke arah luar. Kemeja itu tidak terbuat dari baja, dan untuk mencegahnya robek, Fang Yuan melepaskan kedua tangannya, melihat kemeja yang melayang itu terbang di sekitar tempat itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sekarang, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin karena hasil pertempuran akan diputuskan dengan Moonblade ini, hatinya dingin dan tenang seperti es. Raja Monyet itu bagaimanapun juga adalah binatang buas, dan setelah wajahnya ditutupi oleh kemeja, ia menjadi panik. Ia mengeluarkan teriakan melengking, memanggil monyet batunya untuk membantu. Pada saat yang sama kemeja itu terus bergerak, mengubah arah dan terbang kemana-mana. Moonblade biru yang menakutkan terbang keluar dan mengenai Raja Monyet Batu. Raja Monyet itu menjerit kesakitan saat kamuflasenya terekspos. Penampilannya sama seperti monyet batu normal, tetapi ukuran tubuhnya 3 kali lebih besar, dan pada saat yang sama matanya bersinar dengan cahaya merah berdarah. Luka panjang dan dalam membentang dari dadanya ke kaki kirinya, darah terus mengalir. Darinya, meskipun tidak mati, ia telah menderita cedera berat, dan aura kematian merasuki seluruh tubuhnya. Ia menutupi lukanya dengan kaget, lalu menghilang lagi. Kemeja atas Fang Yuan terpotong oleh Moonblade miliknya, dan jatuh ke tanah. Namun, jejak darah memperlihatkan Raja Monyet itu, dan ia buru-buru mundur, tidak lagi berniat membunuh Fang Yuan. Dengan luka yang begitu parah, jika ia tidak mengatasinya, ia akan kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Fang Yuan juga mundur ke pintu batu. Setelah mengaktifkan Moonblade, aperture-nya hanya memiliki sedikit esensi purba yang tersisa, dan kekuatan tempurnya turun drastis. Meskipun tampak seri, Fang Yuan telah menang. Luka Raja Monyet itu tidak dapat segera pulih. Semakin banyak darah yang hilang, semakin lemah rasanya. Namun, Fang Yuan dapat menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purba dan memulihkan kekuatan tempurnya. Bahkan tanpa Gu tipe penghilang siluman,
atau metode serangan area luas. Dengan pengalaman bertarungnya yang kaya dan tekad baja dalam menghadapi bahaya, Fang Yuan dapat mengalahkan yang kuat dalam keadaan yang lebih lemah. Monyet rubah B1. Binatang buas ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan binatang buas biasa, dan lebih licik. Karena itu, mereka tidak memiliki keberanian liar dan sering mundur saat terluka. Jika itu adalah babi hutan atau banteng, mereka akan menjadi gila saat terluka. Raja monyet ini tampaknya hanya memiliki satu cacing gu. Meskipun cacing gu dapat memberikan kemampuan siluman, ia tidak dapat menyembunyikan jejak darah, dan jika tebakanku benar, itu pasti gu batu siluman peringkat 1. Fang Yuan merenung dalam hatinya, dan mengandalkan ingatannya, Raja monyet tidak memiliki rahasia lagi di depannya. Hasilnya telah diputuskan. Fang Yuan kembali ke ruang batu, menutup pintu dan mengisi kembali esensi purbanya. Sesaat kemudian, esensi purbanya kembali ke keadaan puncaknya, dan Fang Yuan membuka pintu batu, berada di hutan batu sekali lagi. Hutan batu masih berantakan, tetapi lebih baik dari sebelumnya. Setelah kekacauan ini, seluruh pasukan hutan batu akan diatur ulang. Monyet batu akan pindah dan berkumpul kembali, dan monyet batu yang berkeliaran dan terisolasi membentuk gerombolan monyet baru. Jalan yang kubuat dengan susah payah akan lenyap. Hati Fang Yuan hancur. Dia harus membunuh Raja Monyet Batu sebelum jalan ini benar-benar hilang. Jika tidak, membuka jalan ini akan menghabiskan banyak waktunya lagi, dan pada saat dia sampai ke pusat lagi, Raja Monyet akan sepenuhnya pulih. Dia akan mengejar dan memusnahkan musuh yang tersisa dengan keberanian, daripada dengan mudah puas dengan ketenaran dan pujian seperti Xiang Yu 2. Fang Yuan mengikuti di sepanjang jalan yang terbuka, menyerbu hutan batu. Monyet batu yang menghalangi jalannya semuanya dimusnahkan. 15 menit kemudian, dia muncul di pilar tengah sekali lagi. Raja monyet batu tergeletak di tanah, ia telah berubah menjadi patung dan sudah mati. Seekor monyet batu bermata giok menginjak mayatnya, berteriak-teriak. Menggantikan gelar raja, dengan kematian raja sebelumnya, raja baru menggantikannya. Terlepas dari kelompok binatang buas atau masyarakat manusia, ini adalah sistem eliminasi yang kejam. Menghemat sedikit tenagaku, Fang Yuan perlahan mendekat. Pada saat ini, seekor cacing gu perlahan melayang dari mayat Raja Monyet Batu, terbang menuju raja yang baru. Gu cahaya bulan, Fang Yuan menembakkan Moonblade tepat pada waktunya, mengusir Raja Monyet Batu yang baru, lalu berjalan mendekat dan meraih cacing gu. Gu ini tampak biasa seperti batu abu-abu, dengan permukaan yang tidak rata yang bahkan tidak berbentuk persegi atau bulat. Jika gu ini dilempar ke jalan, tidak seorang pun akan memperhatikannya berdasarkan penampilannya. Namun pada kenyataannya, itu adalah esensi dari sebuah batu, gu alami yang dipelihara oleh Ibu Pertiwi. Itu tampak seperti benda mati, sebuah batu. Namun pada kenyataannya, itu adalah hal yang nyata, makhluk hidup dengan kesadaran dan pikirannya sendiri. Seperti yang diprediksi Fang Yuan, itu adalah gu batu siluman. Dicengkeram oleh Fang Yuan, ia berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman iblisnya. Jangkrik musim semi musim gugur. Fang Yuan memanggil dalam benaknya, dan jangkrik musim semi musim gugur muncul di celahnya, mengeluarkan sedikit auranya. Gu batu siluman langsung mati, tidak berani melawan, seperti tikus yang bertemu kucing. Esensi purba merah Fang Yuan diaktifkan dan langsung memurnikannya. Gu lain di dalam tas. Gu batu siluman disimpan di celah dan tenggelam ke dasar laut purba, berdampingan dengan gu giok putih. Monyet batu itu hanya bisa melihat tanpa daya di samping, dan saat melihat Fang Yuan memasukkan gu batu siluman ke dalam tubuhnya, ia melompat-lompat dengan panik, berteriak tidak jelas. Ia baru saja mendapatkan posisi baru, jadi tidak banyak monyet yang mematuhinya. Dengan Moonblade lainnya, Fang Yuan membunuh beberapa monyet lagi. Mereka yang berkumpul di sekitar raja baru mereka langsung bubar. Raja monyet batu yang baru itu menggertakkan giginya ke arah Fang Yuan. Enyahlah. Fang Yuan menatapnya, mengucapkan sepatah kata, dengan ekspresi sedingin es. Raja monyet itu menggigil, merasakan niat membunuh yang kuat dari Fang Yuan. Ia menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong sebelum menelan ludah dan berbalik untuk melarikan diri, menunjukkan kecerdasannya yang lebih unggul dibandingkan dengan binatang buas. Fang Yuan mengusir monyet-monyet batu ini dan mengabaikan mereka, sampai ke dasar pilar batu secepat yang ia bisa. Saat ia mendekat, ia menemukan sebuah gua di bawah pilar batu.
Gua itu tidak besar, dan beberapa tangga batu menjulur ke bawah ke dalam kegelapan. Fang Yuan tidak memiliki cacing gu investigasi, jadi ia tidak dapat mengetahui apa yang ada di bawah sana. Karena situasinya tidak jelas, Fang Yuan tidak memasuki gua dan menuruni tangga. Dia telah menerobos masuk sebelumnya, dan kondisi tubuhnya tidak dalam kondisi prima. Lebih jauh lagi, kekacauan di hutan batu menghilang dan mulai stabil. Dia telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk membuka jalan, tetapi banyak monyet batu mulai tinggal di pilar-pilar di sepanjang jalan. Tergesa-gesa tidak akan membawa keberhasilan. Sekarang setelah aku menemukan petunjuk warisan, aku telah mencapai tujuanku. Sudah waktunya untuk kembali. Fang Yuan mengendalikan keinginan untuk menyelidiki, dan kembali melalui rute yang sama. Dalam perjalanan, tekanan meningkat tetapi akhirnya, dia menahan tekanan itu saat dia dikejar oleh ratusan monyet, dengan tragis bergegas keluar dari hutan batu. Waktu berlalu dengan cepat, dan musim panas menggantikan musim semi. Tanpa disadari, musim panas yang terik telah tiba lagi. Fang Yuan menghabiskan setiap detik waktunya untuk berkultivasi dengan tekun. Menggunakan gu relik baja merah, dia langsung mengejar kecepatan kultivasi Fang Zheng. Dia tidak memiliki gu khusus yang dapat menyembunyikan aura tahap tengahnya. Setelah membunuh Raja Monyet dan memperoleh gu batu siluman, sehari kemudian, level kultivasinya terbongkar. Para anggota klan baru tahu saat itu bahwa dialah yang memperoleh gu relik baja merah, sebenarnya Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia sengaja mengungkap gu babi hutan hitam. Fang Yuan menjual aset dalam jumlah besar untuk mendapatkan gu babi hutan hitam dan gu relik baja merah. Banyak orang tidak dapat memahami pikirannya, memanggilnya bodoh, tolol, maniak, dan picik, karena itu menjadi julukan barunya. Dengan meningkatnya perhatian, Fang Yuan harus mengurangi jumlah kali ia menjelajah kewarisan biksu anggur bunga. Ia terus memelihara aperture-nya saat ia terus bergerak menuju tahap atas peringkat 2, sambil mengumpulkan bahan-bahan untuk menyatukan cacing likor serta gu batu siluman. Pada saat yang sama, ia menggunakan daun vitalitas untuk mendapatkan batu purba, mempertahankan kultivasinya. Juli, awal musim gugur. Di kaki gunung dekat desa, gu peringkat 5 liar tiba-tiba muncul, menyebabkan getaran besar di desa Guyue. Bab 117, Anggur Cangkang Pahit dan Katak Penelan Sungai. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Suasana serius dan hikmat memenuhi aula konferensi. Sekelompok tetua duduk diam di kursi mereka, wajah mereka acuh tak acuh, muram, atau serius. Kepala klan Guyue Bo duduk di kursi utama, tatapannya juga dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terselubung. 3 hari yang lalu, seekor katak penelan sungai muncul di dekat desa di kaki gunung. Katak ini mengalir bersama sungai Huanglong 1, dan secara tidak sengaja sampai di sini. Saat ini, ia menyumbat saluran sungai dan tidur di sana. Jika kita mengabaikannya, desa akan terus-menerus dalam bahaya. Jadi saya ingin bertanya kepada para tetua apakah Anda punya ide bagus untuk mengusir katak ini. Para tetua saling memandang, untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Katak penelan sungai adalah gu tingkat 5, ia memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat menyemburkan sungai. Jika hal ini tidak ditangani dengan benar dan diprovokasi, lebih dari separuh gunung King Mao bisa tenggelam oleh air dan seluruh desa akan hancur. Setelah lama terdiam, Gu Yue Cilian berkata, situasinya gawat, dan kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Jika berita ini bocor, kita tidak bisa memastikan apakah mereka yang berniat jahat tidak akan diam-diam pergi dan dengan sengaja memprovokasi katak penelan sungai ini untuk menjebak klan Gu Yue kita. Tetua Cilian benar, Gu Yue Mo Chen mengangguk setuju. Meskipun dia dan Gu Yue Cilian adalah musuh politik, tetapi pada saat yang kritis bagi desa, dia melepaskan prasangka masa lalunya. Dia melanjutkan bicaranya setelah beberapa saat, ada masalah lain yang lebih serius. Jika katak penelan sungai membanjiri gunung King Mao, sarang serigala akan tenggelam dan demi bertahan hidup, gerombolan serigala akan bergerak ke atas gunung. Pada saat itu, gelombang serigala akan pecah sebelum waktunya. Dan kita harus bertarung dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkan tempat di puncak. Wajah para tetua menjadi pucat saat mendengar ini. Gu Yuebo berbicara dengan nada berat, semuanya, jangan lupakan fondasi desa kita. Leluhur generasi pertama mendirikan desa di tempat ini karena mata air roh bawah tanah. Jika Gunung King mau banjir, mata air roh ini mungkin juga hancur.
Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita menahan pasang surut binatang buas dan bertahan hidup di puncak gunung. Setelah banjir surut, mata air roh akan menghilang, banyak binatang buas akan mati, lingkungan kita akan berubah menjadi gurun dan kita akan kekurangan sumber daya budidaya. Petik 2. Jika kita harus mati, mengapa tidak meminta bantuan dari desa Siong dan Bai? Kita adalah 3 perahu yang diikat dengan satu tali, saya tidak percaya mereka tidak akan membantu. Para tetua saling berbisik dengan panik. Beberapa sudah mulai berpikir untuk meminta bala bantuan. Terlalu dini untuk meminta bantuan sekarang, Gu Yuebo menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkal gagasan ini. Ini bukan masa yang paling menantang sekarang. Ketika leluhur generasi pertama baru saja mendirikan desa, seekor ular piton sungai darah tingkat 5 menyerang desa, tetapi kepala klan generasi pertama membunuhnya. Dibandingkan dengan ular piton sungai darah, katak penelan sungai jauh lebih menggemaskan. Petik 2. Ia memiliki temperamen yang hangat dan tidak berbahaya bagi orang biasa. Hanya jika ia merasakan aura Gu lain, ia akan waspada. Jika ia menerima luka serius, ia akan marah dan memuntahkan sungai. Secara kebetulan, aku mendengar kepala klan sebelumnya membicarakan rumor tentang katak penelan sungai. Suara Gu Yuebo yang tenang dan kalem bergema di dalam aula konferensi. Sekelompok tetua mendengarkan dengan penuh perhatian, ekspresi gugup dan panik mereka mereda. Ia benar-benar layak menjadi kepala klan. Ia menenangkan hati mereka hanya dengan kata-katanya. Gu Yueyaoji merasakan perubahan suasana. Dia menatap Gu Yuebo dengan tajam dan memujinya dalam hati. Jika kita mengikuti apa yang dikatakan kepala klan tadi, mengusir katak penelan sungai bukanlah hal yang sulit, kata seorang tetua. Kita tidak bisa mengatakan itu. Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, itu hanya rumor, aku sendiri belum melihatnya atau bahkan menggunakannya. Yang penting adalah kita tidak boleh ceroboh. Aku sarankan kita kirim sekelompok Master Gu untuk mengujinya terlebih dahulu. Semua tetua setuju. Gu Yuechilian berkata, kalau begitu bagaimana kalau aku kirim anggota keluarga Ciku? Jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak seorang pun di klan kita mungkin bisa melakukannya. Semua orang tahu siapa yang dimaksud Cilian, dan mereka menyetujuinya satu persatu. Kepala klan Gu Yuebo tersenyum, kalau begitu, maka kita serahkan saja pada kelompok Cisan. Saat itu awal musim gugur, cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Di atas meja di dekat jendela kedai, Fang Yuan duduk sendirian, dengan tenang mencicipi anggur. Penjaga kedai berdiri di sampingnya, menundukkan kepalanya. Penjaga toko, apakah ada kemajuan dalam masalah anggur cangkang pahit yang saya minta Anda selidiki beberapa hari yang lalu? Fang Yuan bertanya. Fang Yuan kekurangan anggur pahit untuk peleburan cacing minuman keras. Namun, anggur pahit sulit ditemukan dan karena masalah mengenai gur relik baja merah, orang-orang telah memusatkan perhatian padanya. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menunjuknya. Jadi, tidak mudah untuk menanyakan tentang anggur pahit. Kerusuhan itu baru saja mereda, dan mungkin karena kesedihan yang ekstrim berubah menjadi kegembiraan, Fang Yuan secara tidak sengaja menemukan petunjuk tentang anggur pahit. Si pemilik toko tua segera menjawab, Tuan muda, anggur kerang pahit yang Anda minta saya periksa, seseorang telah meminumnya di desa Bai. Bahan baku anggur ini adalah sejenis kerang yang ditemukan di kolam dalam. Jenis kerang ini benar-benar hitam, dengan lingkaran garis putih pada cangkangnya yang menyerupai lingkaran pertumbuhan pohon. Kami menyebutnya kerang pahit. Kerang biasa dapat membentuk mutiara. Kerang pahit menelan pasir dan batu di dalam air, melautkannya dan membentuk air pahit sebagai gantinya. Seseorang mencungkil cangkangnya dan memperoleh air pahit ini, menggunakannya untuk menyeduh anggur, membuat anggur kerang pahit. Rasanya sangat unik, pahit dan harum. Fang Yuan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Apakah itu berarti desa Bai memiliki anggur kerang pahit ini? Penjaga toko buru-buru membungkuk, saya tidak berani menjaminnya, saya hanya mendengar orang membicarakannya sesekali. Namun, sebenarnya desa Bai terkenal dengan cairan biji-bijian putihnya. Anggur ini bersama dengan anggur bambu hijau milik klan kami dan anggur empedu beruang milik desa Siong disebut sebagai 3 anggur King Mao. Anggur cangkang pahit, saya pikir bahkan jika desa Bai memilikinya, tidak akan banyak. Bahkan jika hanya sedikit, saya harus menemukannya, kata Fang Yuan dalam benaknya. Namun, masalah ini merepotkan, desa Bai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Beberapa tahun ini,
mulai mengguncang posisi desa Guyue sebagai penguasa. Jika Fang Yuan ingin memasuki desa Bai tanpa izin, para Master Gu desa Bai yang berpatroli mungkin akan membunuhnya bahkan sebelum dia melihat gerbang desa. Bahkan jika memang begitu, Fang Yuan tetap ingin mencobanya. Bagaimanapun, mendapatkan anggur cangkang pahit ini lebih masuk akal daripada anggur air hijau yang sangat jauh. Saat ia melepaskan diri dari perenungannya, Fang Yuan mendapati bahwa pemilik toko tua itu masih berdiri di sampingnya. Ia melambaikan tangannya, "Baiklah, kau boleh pergi, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini." Orang tua itu tidak pergi, wajahnya menunjukkan keraguan, tidak mengatakan apa yang hendak dikatakannya. Ia akhirnya mengumpulkan keberaniannya, "Tuan muda, bisakah kau mengambil alih kedai ini lagi? Semua pelayan dan aku ingin bekerja untukmu. Kau tidak tahu bahwa ketika tuan tanah tua itu kembali, ia memotong sebagian besar gaji kami. Dengan batu purba yang sedikit setiap bulan, sungguh sulit bagi kami untuk menghidupi keluarga kami." Fang Yuan menggelengkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi, "Aku sudah menjual kedai ini kepadanya. Aku tidak bisa mengambilnya kembali sesuai kontrak. Lagi pula, aku tidak ingin terlibat dalam bisnis kedai ini. Kau boleh pergi sekarang." "Tapi, Tuan Tanah Muda," orang tua itu masih tidak bergerak. Fang Yuan mengerutkan kening dengan jengkel, "Ingat, aku bukan lagi tuan tanahmu." Sebelumnya, ia menaikkan gaji mereka, hanya untuk membangkitkan gairah mereka terhadap pekerjaan mereka. Itu semua untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, orang-orang ini mengira itu sebagai toleransinya dan ingin mempermainkan keberuntungan mereka. Saat ini, dengan menjual daun vitalitas, ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, ia merasa kesal karena anggur pahit itu. Jadi, mengapa ia harus mengambil kembali kedai itu untuk orang-orang ini? "Tetapi Tuan Muda, kami benar-benar tidak bisa terus hidup seperti ini. Tolong tunjukkan belas kasihan dan kasihanilah kami." Si pemilik toko berlutut di tanah dan memohon. Suara itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Fang Yuan tertawa dingin. Ia mengambil kendi anggur dari meja dan membantingnya ke kepala si pemilik toko. Kacak, kendi itu pecah, anggur itu terciprat kemana-mana dan darah mengalir dari kepala lelaki tua itu. "Apakah kau pikir aku tidak akan berani membunuhmu? Dasar bodoh yang tidak bijaksana," enyahlah. Cahaya dingin memancar dari mata Fang Yuan. Seluruh tubuh si pemilik toko tua itu gemetar karena niat membunuh ini, ia terkejut dan bergegas pergi. Tidak peduli di dunia mana, akan selalu ada sekelompok orang lemah yang dengan berani dan tidak bijaksana meminta sedekah dari yang kuat. Seolah-olah menolong mereka adalah cara orang kuat dan tidak menolong mereka adalah salah. Yang lemah seharusnya memiliki cara orang lemah, mereka harus pasrah pada nasib mereka dan bertindak seperti budak atau berusaha keras sambil tetap bersikap rendah hati. Yang kuat menolong yang lemah hanya sebagai sedekah ketika mereka dalam suasana hati yang baik. Yang lemah menolak untuk bekerja keras, tanpa malu-malu mengemis dari yang kuat, dan bahkan menuntut hasil yang pasti, bertindak seperti lintah, mereka pantas ditolak. Orang-orang yang puas menjadi lemah, yang tidak berusaha sendiri dan hanya berpikir untuk mengemis dari yang kuat, sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati. Pemilik toko, "Cepat, balut lukanya." Para pelayan bergegas mengelilingi lelaki tua yang wajahnya berlumuran darah. Pemilik toko tua itu hanyalah manusia biasa, tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia terbunuh di tempat. Akhir cerita seperti itu mengalihkan perhatian para tamu di sekitarnya, mereka berbalik dan melanjutkan diskusi. "Mereka, tahukah kamu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Apakah kamu berbicara tentang katak penelan sungai itu? Saat ini, siapa yang tidak tahu tentang ini? Ini adalah lagu peringkat 5, jika tidak ditangani dengan benar, desa ini mungkin akan jatuh ke dalam krisis. Konon, makanan katak penelan sungai ini adalah air. Ketika lapar, ia akan membuka mulutnya yang besar dan langsung menyedot air sungai. Jika ia marah, ia dapat melepaskan air ke Gunung King Mao, kekuatannya sangat mengerikan. Kita mungkin akan mati, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal lihat saja bagaimana para petinggi klan akan menghadapinya. Lagi pula, kita tidak bisa melarikan diri, kemana kita bisa melarikan diri? Kebingungan dan kebingungan menyelimuti udara di kedai itu. Katak penelan sungai, Fang Yuan tersenyum dalam hati saat mendengarnya. Ketakutan itu menular, semakin menyebar semakin kuat. Sebenarnya, katak penelan sungai sangat lembut dan tidak menakutkan.
Watak alaminya adalah tidur dan orang-orang sering melihatnya mengalir bersama sungai. Katak itu akan berbaring di permukaan air dengan perut putihnya menghadap ke atas, dan tidur nyenyak. Saat bangun, ia akan menelan air sungai sampai penuh dan kembali tidur. Mereka tidak tertarik untuk bertarung dan membunuh. Jika mereka bertemu musuh, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri. Hanya jika mereka menemui jalan buntu dan tidak bisa melarikan diri, mereka akan melakukan serangan balik yang ganas. Mereka sangat kuat dan dapat melepaskan sungai deras dari mulut mereka, menelan daratan seketika dan mengubahnya menjadi rawa. Katak penelan sungai ini mungkin tertidur, lalu hanyut di sepanjang sungai Huanglong dan tanpa sengaja memasuki anak sungai, mencapai kaki gunung Qingmao. Fang Yuan menebak kebenarannya. 1. Sungai Huanglong, namanya berarti Sungai Naga Kuning, bab 118, Legenda Katak Penelan Sungai. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Konon, setiap perut katak penelan sungai membawa sungai. Fang Yuan tidak menggunakan katak penelan sungai di kehidupan sebelumnya, tetapi dia memiliki kesan yang kuat tentang Gu ini, karena satu orang. Orang biasa, seorang pelayan keluarga. Sekitar 200 tahun kemudian di kehidupan sebelumnya, seorang Master Gu yang sangat istimewa akan muncul, Jiang Fan. Keberadaannya mengejutkan banyak Master Gu, dan kisahnya akan disebarkan oleh manusia. Begitu dia muncul, dia menjadi legenda. Seluruh kesuksesannya dikaitkan dengan katak penelan sungai. Jiang Fan hanyalah seorang pelayan keluarga, seorang diri mengurus perikanan untuk tuannya. Suatu hari, seekor katak penelan sungai tiba di pantai dengan perutnya menghadap ke atas, berbaring di air, tertidur sepanjang waktu. Jiang Fan awalnya takut dan terkejut, tetapi perlahan-lahan, dia merasa bahwa katak ini sudah mati, mengapa tidak bergerak sama sekali. Mayat kodok, itu menghalangi aliran air sungai, dan ini menyebabkan banyak masalah bagi Jiang Fan yang sedang mengurus perikanan. Jiang Fan mencoba berbagai cara dan metode untuk menyingkirkan mayat kodok ini. Namun, dia hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin dia bisa menyingkirkan sesuatu yang seberat katak menelan sungai. Tuannya pelit dan kejam, dan jika dia tidak dapat memenuhi kuota bulanan, kepalanya akan dipenggal. Jiang Fan tidak berani melaporkannya, karena belum lama ini ada seseorang yang tidak berhasil memenuhi kuotanya dan melaporkannya dengan alasan yang tepat, tetapi akhirnya terbunuh di tempat. Melihat bahwa tanggal jatuh tempo semakin dekat, dan mayat itu masih ada di sana menghalangi air, itu sangat memengaruhi pendapatannya. Lambat laun, Jiang Fan menjadi semakin takut, dan emosinya menjadi semakin kasar dan frustrasi. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat menyingkirkan mayat ini, dia masih akan mendatanginya setiap hari, untuk memukul dan menendang mayat kodok, menangis dan membuat keributan. Melepaskan semua rasa takut dan amarah yang dimilikinya saat menghadapi kematian. Namun suatu hari, katak penelan sungai terbangun, dan dengan mata setengah terbuka, menatap Jiang Fan. Kaki Jiang Fan menjadi lemas karena terkejut. Katak penelan sungai setengah tertidur dan setengah terjaga, tetapi ia masih terbaring di sana seperti mayat. Setelah beberapa saat, Jiang Fan kembali tenang. Ia tidak takut, ia akan mati juga, apa yang perlu ditakutkan. Ia naik ke atas perut katak penelan sungai, dan berbaring telentang. Menatap langit, katak, oh katak, kau sama sepertiku, dengan hanya satu napas terakhir yang tersisa di dalam dirimu, kau akan segera mati juga ya. Ia tidak tahu tentang ciri-ciri katak penelan sungai. Melihat keadaannya yang setengah mati, ia mengira bahwa katak itu akan mati. Setelah berkata demikian, wajah Jiang Fan dipenuhi air mata. Katak penelan sungai menyipitkan matanya, mendengarkan kata-kata Jiang Fan sambil menatap langit. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus berbaring di perut katak penelan sungai yang putih dan lembut, menangis sambil berbicara, mengeluh tentang rasa sakit dan perasaan tertekan sebagai manusia. Akhirnya, batas waktu telah tiba. Orang yang bertanggung jawab datang dari desa ke tempat penangkapan ikan untuk mengambil ikan. Di mana Jiang Fan bisa menemukan ikan untuk memenuhi kuota. Karena tidak punya pilihan lain, ia hanya bisa memberi alasan bahwa ia perlu berkemas, dan berlari ke katak penelan sungai untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia menepuk perut katak penelan sungai, katak tua, aku kira aku akan mati lebih dulu. Pasti karena aku punya jodoh, aku harap di sisa hidupmu, kamu akan hidup lebih baik. Pada saat itu, katak penelan sungai mulai bergerak.
Jiang Fan terkejut. Melihat gerakan katak penelan sungai semakin besar, dia langsung melompat turun. Plop, katak penelan sungai berbalik, dengan perutnya menghadap ke bawah dan punggung menghadap ke atas. Dia sudah benar-benar bangun. Tubuh Jiang Fan basah kuyup, dan setelah melihat kejadian ini dia menjadi marah dan menghentakkan kakinya. Katak tua, oh katak tua, jadi kamu masih bisa bergerak. Ah, kamu telah menyebabkan kematianku. Jika kamu bergerak beberapa hari yang lalu, aku tidak akan mati. Katak penelan sungai mengabaikan kata-katanya, dia baru saja bangun dan merasa lapar. Setengah dari tubuhnya tenggelam ke dalam air saat ia membuka mulutnya, mulai menyedot air sungai untuk memuaskan rasa laparnya. Melihat ini, Jiang Fan tercengang. Ia terkejut melihat bahwa permukaan air surut, turun dengan kecepatan yang dapat diamati, jatuh dengan cepat. Sejumlah besar air sungai ditelan ke dalam perut kodok itu, tetapi perutnya bahkan tidak mengembang sedikit pun, hampir seperti lubang tanpa dasar. Sesaat kemudian, kodok penelan sungai menghentikan makannya. Air sungai telah turun ke tingkat yang ekstrim, dan batuan dasarnya terbuka. Jika seseorang berdiri di sungai, airnya hanya akan mencapai lututnya. Jiang Fan berdiri di pantai, kehilangan kata-kata. Kodok penelan sungai meliriknya dan tiba-tiba bersendawa. Perutnya mengembang dan mengerut, mulutnya terbuka lebar saat ia memuntahkan sejumlah besar makanan laut. Ikan, udang, kura-kura, kepiting, siput, belut, semuanya. Katak penelan sungai hanya memakan air sebagai makanannya, tetapi tidak memakan makanan laut tersebut, sehingga ia memuntahkan semuanya. Pada titik ini, tampaknya sedang terjadi hujan makanan laut. Dalam sekejap mata, makanan laut itu terkumpul menjadi gunung, dan Jiang Fan yang melihat ini, sangat gembira. Dia berteriak keras, aku selamat, aku selamat. Makanan laut ini cukup untuk kutahan selama 3 bulan. Kodok tua, oh kodok tua, ini semua berkatmu. Dia mengemas makanan laut itu, dan segera menyerahkannya kepada orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu terkejut sekaligus curiga, bagaimana bisa ada begitu banyak. Dia segera melaporkannya, dan para Master Gu di desa juga menemukan bahwa permukaan air telah berubah drastis. Setelah menyelidiki, mereka mengetahui tentang keberadaan katak penelan sungai. Itu adalah Gu tingkat 5. Desa itu menjadi panik dan mereka membentuk kelompok besar, mencoba mengusir katak penelan sungai. Jiang Fan tidak ingin katak penelan sungai terluka, akhir-akhir ini dia memperlakukan katak penelan sungai sebagai satu-satunya temannya. Dia berlutut di depan para Master Gu dan memohon dengan histeris. Namun, mengapa para Master Gu peduli dengan manusia biasa? Mereka menendangnya ke samping dan hendak membunuhnya. Namun, pada saat ini, katak penelan sungai tiba. Tidak seorang pun tahu apakah ia memperlakukan Jiang Fan sebagai temannya, atau merasa bahwa bersama Jiang Fan menarik dan dapat menyembuhkan kebosanan. Intinya, ia menyerang. Ia membawa Jiang Fan dan memuntahkan aliran air sungai yang menelan seluruh desa dan menenggelamkan setengah bukit. Pertempuran ini mengejutkan seluruh benua selatan. Setelah itu, nama Jiang Fan menyebar ke seluruh 100.000 gunung. Dengan katak penelan sungai yang tinggal di sisinya, itu berarti ia memiliki cacing Gu peringkat 5. Bagaimanapun, bahkan seorang Master Gu peringkat 5, mungkin tidak memiliki cacing Gu peringkat 5. Master Gu peringkat 5 jarang, bahkan dalam sejarah klan Gu Yue, hanya ada 2 orang, pemimpin klan generasi pertama dan pemimpin klan generasi keempat. Namun, Jiang Fan tidak memiliki bukaan yang terbangun, namun sebagai manusia biasa ia memiliki katak penelan sungai. Keberadaannya mengejutkan seluruh dunia Master Gu. Setelah itu, Jiang Fan membangun sebuah dusun di lokasi desa tersebut. Ia disayangi banyak orang dan bersimpati dengan manusia, bercita-cita untuk mencapai kesetaraan di antara semua orang. Itu adalah desa tanpa penindasan. Ia menjadi bendera, dan manusia di desa-desa sekitarnya datang kepadanya dan ingin bergantung padanya. Namun akhirnya, ia tetap dibunuh. Hanya dengan seekor katak penelan sungai, itu tidak bisa membuatnya benar-benar kuat. Ia bukanlah seorang Master Gu, dan setelah kematiannya, katak penelan sungai pergi. Para Master Gu meratakan dusunnya hingga rata dengan tanah, dan membantai manusia yang berani menentang mereka. Dengan dirinya yang fana, Jiang Fan menantang seluruh sistem masyarakat, dan itu membangkitkan amarah para Master Gu. Aku ingin tahu apakah Jiang Fan masih akan muncul kali ini setelah pengaruhku. Setelah mengingatnya, Fang Yuan tertawa.
Namun Cisan tidak bisa tertawa. Wajahnya muram saat dia kembali. Penduduk desa di kaki gunung sedang menunggu para Master Gu untuk menangani masalah ini. Namun Gu Yue Cisan yang agung datang dan masih belum dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini menyebabkan penduduk desa panik, dan kepanikan menyebar dan mencapai titik tertinggi. Mereka menyeret keluarga mereka, membawa tas besar dan kecil, dan bergegas ke desa. Mereka tentu saja tidak berani masuk ke dalam, sehingga semakin banyak penduduk desa berlutut di luar pintu desa, memohon para Master Gu untuk berbelas kasih dan membiarkan mereka masuk. Di aula, apa, rakyat jelata yang rendahan ini berani mengepung gerbang utama. Kejam, mereka semakin berani, bunuh mereka semua. Tetua klan aula hukuman berteriak. Wajah Gu Yue Yaoji dari Balai Pengobatan juga muram, meskipun rakyat jelata rendahan ini pantas mati. Membunuh beberapa orang saja sudah cukup untuk mengancam yang lain dan mengusir kelompok itu, tetapi akan seperti lelucon bagi desa-desa lain untuk mengamatinya. Gu Yue Cilian berkata, yang penting sekarang bukanlah ini. Jika bahkan Cisan tidak bisa membangunkan katak pemakan sungai ini, siapa lagi di klan kita yang bisa? Sepertinya kita harus mendapatkan bala bantuan. Klan Siong menghususkan diri dalam kekuatan. Dia menghela napas dan melanjutkan, demi keselamatan klan, kita harus meminta mereka melakukannya. Bahkan jika kita harus membayar harganya, itu sepadan. Kata-kata ini mendapat persetujuan dari para tetua klan lainnya, dan bahkan pemimpin klan Gu Yue Bo pun tergerak. Pemimpin klan dan para tetua klan lainnya, junior ini punya sesuatu untuk dilaporkan. Gu Yue Cisan telah berdiri di aula, mendengarkan para tetua klan, tetapi tiba-tiba dia membungkuk dan berkata. Gu Yue Bo mengangguk. Dia memiliki sikap menghargai terhadap Gu Yue Cisan. Cisan, jika kamu punya ide, kamu sebaiknya mengatakannya. Cisan malah bertanya, para tetua, untuk membangunkan katak penelan sungai ini, apakah benar-benar butuh kekuatan satu orang? Gu Yue Bo berkata, menurut perkataan pemimpin klan sebelumnya, katak penelan sungai memiliki temperamen yang lembut dan suka tidur. Bahkan jika dibangunkan oleh seseorang yang mendorongnya, ia tidak akan mengamuk. Karena itu, kami bertanya kepada kalian siapa yang memiliki kekuatan paling besar di desa untuk membangunkannya. Namun, usaha kami gagal. Cisan berkata, kalau begitu, bisakah pemimpin klan memberiku seekor gukumbang tanduk panjang kekuatan kasar? Dengan kekuatan seekor banteng dan kekuatan bawaanku, aku akan mampu membangunkan katak penelan sungai ini. Kau jelas tidak bisa menggunakan kekuatan cacing Gu. Tepat saat Cisan selesai berbicara, seorang tetua klan menolak permintaannya, aura cacing Gu akan mengundang kewaspadaan katak penelan sungai. Jika ini menyebabkannya merasa terancam dan mengamuk, siapa yang akan menghadapi konsekuensinya? Benar, Gu Yue Bo mengangguk, dengan menggunakan cacing Gu, bahkan jika kita membangunkan katak itu, kita tidak bisa mendapatkan persetujuannya. Itu harus dilakukan oleh satu orang, menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangunkannya dan mendapatkan persetujuannya. Gu adalah roh langit dan bumi, tetapi ia berperilaku lebih seperti binatang buas. Binatang buas memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan binatang buas yang berkeliaran saat bertemu dengan raja suatu wilayah, akan bertempur. Yang menang mengambil wilayah kekuasaan dan yang kalah berkeliaran. Pembentukan gelombang binatang buas juga didasarkan pada naluri binatang buas ini. Kelompok binatang buas yang kuat akan menyerbu dan menaklukkan tanah tetangga. Kelompok yang lebih lemah akan diasingkan dan ini membentuk gelombang binatang buas. Untuk mengusir katak penelan sungai, mereka harus mematuhi kebiasaannya. Katak penelan sungai memiliki temperamen yang lembut, tidak suka konflik, dan selama Raja Binatang di wilayah itu dapat dikenali, ia akan pergi. Jadi, menggunakan cacing Gu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Aura cacing Gu akan tercium dan menyebabkan katak penelan sungai mengambil tindakan yang tidak terduga. Menggunakan kekuatan semua orang juga tidak mungkin. Begitu ada banyak orang, bahkan jika ia dipindahkan, katak itu tidak akan pergi. Itu karena semua orang bertindak bersama-sama tidak adil, dan tidak akan dikenali olehnya. Jadi, pemimpin klan meminta Cisan untuk maju, karena ia memiliki kekuatan terbesar di desa. Jadi begitulah, aku mengerti. Cisan akhirnya mengerti situasinya, ia menangkupkan tinjunya, kalau begitu, aku akan merekomendasikan seseorang kepada para tetua klan, ia memiliki kekuatan yang lebih besar dariku. Oh, siapa? Ada orang seperti itu, mengapa kita tidak tahu?
Cisan, jangan membuat kami menunggu, cepat katakan. Orang, ini, adalah Gu Yue Fang Yuan. Cisan menyebutkan sebuah nama bab 119, anak ini keras kepala, dia perlu dipoles lebih banyak. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Gu Yue Fang Yuan. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang setelah mendengar nama ini. Mereka jelas mengenali nama ini. Bahkan, sejak awal, nama Gu Yue Fang Yuan kadang-kadang sampai ke telinga mereka. Terutama setelah upacara kebangkitan, ketika kultivasi Gu Masternya dimulai, anak ini menjadi gelisah, dia sering menyebabkan beberapa gangguan yang menarik perhatian. Ah, aku ingat dia. Bukankah anak ini yang menjual aset keluarganya dan membeli Gu relik baja merah? Seorang tetua menyadari, wajah Gu Yue Cilian dan Gu Yue Mo Chen berubah jelek. Jika Cisan atau Mo Yan menggunakan Gu relik baja merah, mereka dapat naik ke peringkat 2 tahap puncak dan setara dengan Gu Yue Kingsu. Ini akan tercermin pada para petinggi, apakah itu faksi Mo atau faksi Qi yang mendapatkan Gu relik, itu akan menjadi kemenangan politik. Tetapi untuk berpikir bahwa anak yang hilang ini telah menghancurkan semuanya. Kembali ke topik utama, anak ini benar-benar kuat. Di arena sebelumnya, dia menggunakan tinjunya untuk menghancurkan pertahanan Jade Skin Gu dan menghajar Fang Zheng hingga babak belur, dan meraih gelar juara, kenang seorang tetua. Kali ini, giliran kepala klan Gu Yue Bo yang merasa malu. Dia telah secara khusus membesarkan Gu Yue Fang Zheng, sehingga kekalahan Fang Zheng, dalam beberapa hal, adalah kekalahannya, kepala klan. Selama seseorang memasuki sistem, siapapun akan dicap sebagai anggota faksi. Ada faksi politik yang netral, tetapi sama sekali tidak ada orang yang tidak memiliki faksi. Tetapi dalam hal kekuatan, kekuatannya seharusnya tidak sebanding dengan milikmu, kan? Cilian bertanya dengan ragu kepada Cisan. Cisan menjawab dengan hormat, para tetua, mungkin kalian tidak tahu, Fang Yuan tidak hanya membeli Gu relik baja merah, dia juga membeli Gu babi hutan hitam. Beberapa bulan ini, dia membeli daging babi untuk memelihara Gu babi hutan hitam dan meningkatkan kekuatannya. Suatu kali, aku bahkan melihatnya memindahkan batu besar di gunung untuk mengukur kekuatannya. Aku tidak yakin seberapa kuat dia, tetapi dari apa yang kulihat, kekuatannya sama sekali tidak kalah denganku. Jadi seperti itu, kupikir anak ini, Fang Yuan telah tumbuh ke tahap ini. Gu Yue Bo menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita tugaskan kelompok Fang Yuan untuk mencobanya. Mendengar ini, tetua olah urusan internal dengan canggung berdiri dari tempat duduknya. Tuan kepala klan, Fang Yuan ini penyendiri dan belum bergabung dengan kelompok manapun. Apa maksudnya? Gu Yue Bo mengerutkan kening. Masalahnya adalah, setelah gelombang binatang buas pertama, kelompoknya benar-benar musnah dan satu-satunya yang selamat adalah dia, sendirian, jawab tetua olah urusan internal. Kalau begitu, mengapa dia tidak dipertimbangkan selama reorganisasi kelompok? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua olah urusan internal menghela napas berat, saya juga mendesaknya tentang ini, tetapi dia tidak punya niat untuk bergabung dengan kelompok manapun. Jujur saja, saya tidak setuju dengan anak ini. Dia sangat pandai bermain-main, mungkin dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung setelah mewarisi warisan itu. Bermain-main, bagaimana mungkin? Dia belum bergabung dengan kelompok manapun jadi bagaimana dia bisa menyelesaikan misi klan bulanan. Seorang tetua ragu, wajah tetua olah urusan internal merosot, setiap bulan, dia menerima misi wajib tetapi hasilnya semua gagal. Saya belum pernah melihat catatan yang lebih buruk darinya, hampir semua misi dicatat sebagai kegagalan. Saya sudah mencoba berbicara dengannya beberapa kali, tetapi dia masih ingin melanjutkan jalannya, tanpa bertobat. Namun, dia tidak melanggar aturan klan, jadi saya hanya bisa memberikan hukuman ringan kepada anak yang nakal dan licik ini. Para tetua saling memandang, mereka belum pernah melihat generasi muda yang tidak ingin maju. Kegagalan misi menunjukkan perkembangan karir yang lebih sempit dalam klan. Anak ini menjadi kacau. Dia terlalu nakal. Dia menghancurkan masa depannya sendiri. Jika aku punya anak yang malas, aku akan langsung menamparnya sampai mati. Cukup, Gu Yuebo mengangkat tangannya, menghentikan obrolan pribadi para tetua, tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Tatapan Gu Yuebo bergerak dan akhirnya berhenti pada tetua olah urusan internal. Kirim perintah wajib, biarkan Gu Yue Fang Yuan mencoba kekuatannya pada katak penelan sungai.
Anak ini keras kepala, pemberontak dan nakal, dia perlu dipoles. Jika dia gagal, kita bisa menggunakan dalih ini untuk memberikan beberapa hukuman. Itu akan seperti yang dikatakan kepala klan. Tetua Aula urusan internal segera setuju. Ada keributan di kedai minuman. Kalian tahu, klan mengirim kelompok Cisan ke kaki gunung tetapi mereka akhirnya kembali dengan kekalahan. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung semuanya berlutut di depan pintu masuk klan, menghalangi gerbang. Rakyat jelata yang rendah ini bahkan tidak memiliki sedikit pun pengetahuan. Katak penelan sungai adalah Gu tingkat 5, apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan aman di desa? Meskipun demikian, suasana menjadi sangat panik. Semua Master Gu ini berusaha keras untuk menenangkan diri. Fang Yuan mendengarkan sebentar sebelum tidak lagi memperhatikan, ini bukan lagi berita baru. Dia berdiri dan hendak pergi ketika seseorang memasuki kedai minuman. Orang ini bertubuh tinggi besar dan kekar. Bagian atas tubuhnya telanjang dan otot-ototnya berwarna merah terang, seakan ingin meledak. Itu adalah Gu Yue Cisan. Obrolan di dalam kedai itu langsung terhenti. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Cisan. Cisan mengabaikan tatapan mata itu, dia melihat sekeliling dan menemukan Fang Yuan. Kau ada di sini. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan di depan Fang Yuan. Ayo pergi, klan sudah memberikan perintah wajib. Ayo menuju kaki gunung, aku akan memberitahumu detailnya di jalan. Tatapan mata Fang Yuan berkilat, dia tidak bisa menolak perintah wajib. Selain itu, tidak banyak bahaya saat menghadapi katak penelan sungai, jadi dia setuju. Baru setelah Fang Yuan dan Ci San meninggalkan kedai, keributan dimulai lagi di kedai. Pemilik toko, surga punya mata. Lihat ini, pembalasan karma yang begitu cepat. Itu adalah Gu tingkat 5, bahkan Master Gu penguasa lainnya tidak berdaya menghadapinya, sedangkan dia masih sangat muda, bukankah ini hanya kehilangan nyawanya dengan sia-sia? Kami pikir Tuan Muda Fang Yuan berbeda dari Master Gu lainnya dan akan berempati dengan rasa sakit dan penderitaan kami manusia biasa. Tidak kusangka dia juga akan seperti itu. Persetan dengannya, kami tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Pemilik toko, kau tidak menderita luka ini dengan sia-sia, mendapatkan nyawa Master Gu untuk itu benar-benar sebuah keuntungan. Kepala pemilik toko tua itu diikat dengan perban putih melingkar. Saat ini, dia terus mengerang, bersandar lemah di sudut. Beberapa pelayan berada di sisinya, menghiburnya. Mata lelaki tua itu berkilat karena kesal, tetapi suasana hatinya sedikit membaik setelah mendengar kata-kata ini. Namun, setelah beberapa saat mendengarkan, dia dengan munafik memarahi mereka dengan suara rendah, "Tutup mulut kalian, apakah ini sesuatu yang bisa kita bicarakan? Apakah kalian tidak takut kehilangan nyawa kalian jika Master Gu lainnya mendengarnya?" Para pelayan terkekeh, "Pemilik toko, Anda terlalu khawatir. Di kedai ini sangat berisik, siapa yang bisa mendengar bisikan-bisikan kita?" Mereka baru saja mengatakan ini, ketika seorang Master Gu yang duduk paling dekat dengan mereka berbicara, "Saya mendengarnya." Raut wajah pemilik toko dan para pelayan berubah drastis, mereka sangat ketakutan. "Tuan," pemilik toko tua itu mengabaikan rasa pusing di kepalanya dan bergegas berjalan ke arah Master Gu untuk meminta maaf. Master Gu ini mengangkat tangannya dan menghentikannya. "Kalian semua berbicara dengan sangat baik, saya suka apa yang kalian katakan. Fang Yuan, bajingan ini, bahkan jika dia mati, itu tidak boleh disesali. Bicaralah lebih banyak, saya akan memberi kalian hadiah besar jika saya menyukai apa yang kalian katakan." Master Gu mengeluarkan batu purba dan membantingnya di atas meja dengan keras. Jika Fang Yuan ada di sini, dia akan mengenali orang ini. Orang ini adalah Gu Master penyembuh dari gelombang binatang buas kecil sebelumnya. Fang Yuan telah menggunakan gadis yang dicari Gu Master ini sebagai perisai untuk menutupi tubuhnya. Jadi, Gu Master ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap Fang Yuan dan itu tidak dapat didamaikan. Para pelayan saling memandang. Salah satu dari mereka dengan lebih banyak nyali mulai menatap batu purba di atas meja dengan mata terbelalak. 3 rekan Gu Master mengerutkan kening, tetapi tidak menghentikannya. Mereka hanya bisa mendengarkan para pelayan memarahi Fang Yuan seolah-olah mereka sedang dalam sebuah kompetisi. Saat itu awal musim gugur dan pemandangannya bagus. Di hutan, beberapa daun berwarna gelap dan beberapa berwarna terang. Daun hijau mulai berubah menjadi kuning dan daun kuning samar-samar menunjukkan warna merah. Di sawah,
ladang tanaman padi kuning oranye melambai bersama angin musim gugur. Di beberapa ladang sayuran yang subur, daun sayurannya gemuk, lembut, dan menyenangkan. Fang Yuan melaju kencang dari tengah gunung, mengikuti kelompok Cisan hingga ke kaki gunung, tempat ia melihat katak penelan sungai tingkat 5. Katak itu besar dan menyerupai bukit kecil. Katak itu berbaring tengkurap di dasar sungai dan menghalangi saluran sungai. Hulu sungai sudah terisi begitu banyak air hingga hampir meluap ke tepi sungai. Dan hampir tidak ada aliran sungai di hilir, hanya dasar sungai yang lembab dan dangkal yang terlihat. Perut katak penelan sungai itu seputih salju yang indah dan ditutupi lapisan kilau. Punggungnya berwarna biru langit jernih dan juga berkilau, tanpa kutil seperti yang ditemukan pada katak dan kodok biasa. Katak itu tertidur lelap saat ini. Namun, tidak ada suara dengkuran, katak itu tidur dengan sangat tenang. Merasakan auranya, dua cacing likor di lubang Fang Yuan meringkuk menjadi bola. Penampilan gubabi hutan hitam yang lincah tampaknya telah musnah saat ia terbang turun. Gu cahaya bulan yang bersemayam di telapak tangan kanannya menyembunyikan cahayanya. Hanya jangkrik musim semi musim gugur yang masih tidur dengan tenang. Fang Yuan menarik gu cahaya bulan ke dalam lubangnya. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan gu ini, aura mereka tidak akan bocor keluar. Menempatkan mereka di lubang itu sangat aman dan dapat diandalkan. Fang Yuan, giliranmu selanjutnya, Cisan berbicara dari samping. Dia telah menjelaskan sebagian besar detailnya di sepanjang jalan. Fang Yuan juga menyetujui metode ini. Tentu saja, cara yang paling sederhana adalah menggunakan jangkrik musim semi musim gugur. Begitu aura cacing gu tingkat 6 bocor keluar, katak penelan sungai ini akan ketakutan dan segera melarikan diri. Ini juga karena katak penelan sungai tidak suka berkelahi. Jika itu adalah gu yang ganas seperti ular piton sungai darah, aura jangkrik musim semi musim gugur justru akan membuatnya mengamuk dan membalas dengan marah. Fang Yuan berdiri di tepi sungai, mencoba untuk mendorong pada awalnya. Kulit katak penelan sungai licin, membuat orang merasa bahwa kekuatannya telah dinetralkan. Selain itu, kulitnya sangat berat, orang bahkan tidak bisa menggerakkannya. Bisakah kamu melakukannya? Ci Cheng mencibir dari samping. Fang Yuan mengabaikannya dan berkata kepada Cisan, meskipun kekuatanku meningkat dari gu babi hutan hitam, kekuatanku mungkin hanya sedikit lebih banyak darimu. Mengenai mendorong katak penelan sungai ini, itu bukan hal yang sia-sia, tetapi aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Cisan segera bertanya. Fang Yuan perlahan menjelaskannya. Cisan ragu, jika kita melakukan ini, bukankah itu akan bekerja sama? Bahkan jika katak penelan sungai bangun, apakah ia akan tetap mengakuimu dan kemudian dengan sukarela pergi? Fang Yuan tersenyum, kalian tidak perlu khawatir. Selama kalian menjaga jarak dan tidak membiarkannya mendeteksi kalian, itu akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, itu adalah gu, jangan menganggapnya terlalu cerdas. Bab 120, benar-benar mudah. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Di puncak musim gugur, udara terasa segar, dan angin sepoi-sepoi bertiup di bawah sinar matahari yang indah. Kubah biru surga tampak bersih dan bening seperti kristal. Angin bertiup lembut, mengibaskan penampilan Fang Yuan. Dilihat dari jauh, desa-desa di dekatnya hanya dihuni sedikit orang. Di dekatnya, katak penelan sungai yang menyerupai bukit sedang tertidur, menghalangi dasar sungai. Fang Yuan yang berdiri di tepi sungai tampak seperti monyet kecil di samping gajah besar jika dibandingkan dengan gu tingkat 5 ini. Hati Fang Yuan tenang seperti air, tanpa jejak kegugupan, berpikir dalam hati, aku menggunakan gu babi putih dan gu babi hitam untuk memperkuat tubuhku dan meningkatkan kekuatanku, memiliki kekuatan 2 babi hutan. Ditambah dengan kekuatanku sendiri, aku memiliki kekuatan sekitar 5 atau 6 orang dewasa. Namun, untuk mendorong katak penelan sungai ini, aku perlu memiliki kekuatan sekitar 2 banteng. Dengan kekuatanku saat ini saja, itu tidak akan berhasil. Namun, jika aku meminjam kekuatan pasang surut, itu ada di sini. Swiss, Swiss, Swiss. Fang Yuan membalikkan tubuhnya dan melihat ombak menghantam dan mendekat, menyebabkan gerakan besar di air sungai yang damai. Pasang surut semakin besar dan terus-menerus menghantam katak penelan sungai, menyebabkan ombak terbang tinggi ke langit. Fang Yuan hanya berdiri sebentar sebelum dia basah kuyup. Dia tidak mempermasalahkannya, dan mulai mendorong katak penelan sungai dengan penuh semangat. Katak penelan sungai masih tertidur lelap. Awalnya,
Ia adalah cacing gu yang hidup di sungai dan laut. Baginya, kekuatan ombak adalah hal yang wajar dan tidak dapat membangunkannya. Dengan kekuatan ombak yang tak berujung, Fang Yuan mencoba beberapa saat dan akhirnya berhasil mendorong katak penelan sungai menjauh dari lokasi asalnya. Dasar sungai menjadi lebih lebar saat sungai semakin ke hilir. Seiring dengan aliran air, dorongan Fang Yuan menjadi lebih mudah. Setelah sekitar 300 meter, katak penelan sungai membuka matanya yang mengantuk. Sepasang mata hijau tua, dalam keadaan mengantuk, perlahan mengerut dan menatap Fang Yuan yang ada di sampingnya. Fang Yuan tidak takut saat ia menyamakan pandangannya. Dari matanya yang gelap dan menakutkan, Fang Yuan dapat melihat bayangannya sendiri. Jiangang, katak penelan sungai mengangkat kepalanya, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara parau yang aneh. Teriakan itu menyebar dan bergema di seluruh gunung Qingmao. Seketika, Fang Yuan dapat merasakan telinganya menjadi tuli karena suara berdenging itu. Katak penelan sungai menundukkan kepalanya, mulutnya menghisap air sungai yang mendekat. Desir-desir-desir, air sungai mengalir 10 kali lipat dari kecepatan semula karena semuanya tersedot ke dalam perutnya, dan permukaan air terlihat menurun dengan kecepatan yang dapat diamati. Fang Yuan berdiri di samping katak penelan sungai, dengan jelas melihat sejumlah besar makanan laut juga dikirim ke perut katak penelan sungai bersama dengan air sungai. Melihat perubahan air sungai, kelompok Cisan juga bergegas, dan ketika ketiganya mengamati katak penelan sungai yang sedang menelan air, mereka tercengang. Pemandangan yang spektakuler, Ci Cheng mengamati, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Kau berhasil, Cisan menatap Fang Yuan. Sepertinya begitu, Fang Yuan mengangguk ringan. Permukaan air menurun hingga air berhenti mengalir, dan katak penelan sungai mengangkat kepalanya sekali lagi, perutnya mengembang dan mengerut, memuntahkan banyak ikan, udang, kura-kura, del. Seketika, sejumlah besar makanan laut jatuh ke tanah, mengeluarkan suara renyah. Seekor ikan tercebur ke tanah, seekor kura-kura jatuh terlentang dengan bingung, kepiting-kepiting itu berjalan menjauh secara horizontal, dan kemudian mereka tertimpa makanan laut yang jatuh. Fang Yuan tidak mempermasalahkannya dan hanya melihat dengan santai, tetapi tiba-tiba dia mencium aroma anggur. Aneh, mengapa ada aroma anggur? Ci Cheng mendengus, dengan wajah terkejut. Itu seharusnya adalah kerang pahit 100 tahun, kata Master Gu perempuan dalam kelompok itu dan menunjuk ke sebuah kerang hitam pecah seukuran cakram. Kerang ini hitam seperti tinta dengan tanda bulat putih di atasnya, seperti cincin-cincin di batang pohon. Itu benar, kerang pahit dapat mengubah pasir dan batu menjadi sari air pahit. Air pahit kerang pahit 100 tahun, setelah terakumulasi seiring waktu, dapat berubah menjadi anggur. Pemimpin klan Bai saat ini suka minum anggur kerang pahit ini, Ci San menambahkan. Dia tidak perlu menjelaskan secara rinci, Fang Yuan telah lama mengambil kerang ini, mulai mengumpulkan anggur kerang pahitnya. Belum lama ini, dia masih khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan anggur kerang pahit ini, tetapi tidak disangka itu muncul di depannya seperti ini. Benar-benar ungkapan, menghabiskan banyak usaha mencari sesuatu tanpa hasil, tetapi muncul di depan Anda saat tidak diharapkan. Katak penelan sungai telah menelan hampir semua air di sungai ini. Jauh di dasar sungai, ada beberapa cangkang pahit 100 tahun yang terkubur di dalam tanah, dan karena katak penelan sungai, cangkangnya terekspos. Fang Yuan dengan cepat mengumpulkan 6 cangkang pahit 100 tahun kecil. 2 dari cangkang itu pecah, tetapi 4 lainnya masih utuh. Akhirnya aku mengumpulkan anggur pahit, dengan cara ini, aku bisa mulai memurnikan cacing minuman keras 4 rasa. Saat ini, Fang Yuan sangat gembira, tetapi tidak ada seorang pun untuk berbagi kegembiraan itu. Jiangang, setelah katak penelan sungai memuntahkan makanan laut, ia kembali berkokok, lalu menatap Fang Yuan sekali sebelum menggerakkan tubuhnya yang besar untuk berenang ke hilir di sepanjang sungai. Dia benar-benar berhasil, gumam Ci San, hatinya merasa lega. Ia mengamati katak penelan sungai pergi hingga bayangannya benar-benar hilang, menjauh dari pandangannya. Apa? Dia menakutinya dengan mudah. Jika aku tahu ini sebelumnya, kita bisa melakukannya sendiri, tetapi sekarang kita membiarkan Fang Yuan menjadi pahlawan dengan mudah. Ci Cheng cemberut, nadanya penuh dengan kecemburuan dan kemarahan. Fang Yuan, tidak peduli apa, kali ini kau telah melakukan perbuatan baik, kau adalah pahlawan klan Gu Yue. Ci San menatap Fang Yuan dengan ekspresi rumit. Oh, jawab Fang Yuan tanpa sadar, memberikan perasaan setengah hati.
Pada saat yang sama, tatapannya bersinar saat ia terus mencari dan mencari kerang pahit 100 tahun di antara makanan laut. Pahlawan apa? Itu hanya sebuah gelar. Antara pujian dan fitnah, itu semua adalah pandangan dan ekspresi orang lain terhadap diri sendiri. Apapun pendapat orang lain tentangnya, Fang Yuan tidak peduli. Kau boleh berpikir semaumu, aku menjalani hidupku sendiri. Pahlawan, nol, hehe, aku lebih suka memiliki cangkang yang pahit. Berita tentang mengusir katak penelan sungai langsung sampai ke desa. Gu Yuebo berkata, bagus, 3 kali terus-menerus, dan kesungguhan di aula langsung sirna. Hanya wajah tetua urusan internal yang rumit, dia tidak berpikir baik tentang Fang Yuan. Belum lama ini, dia bahkan mengkritik Fang Yuan, tetapi sekarang desa dalam bahaya, Fang Yuanlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Dengan 2 masalah ini yang muncul bersamaan, bukankah itu tamparan di wajahnya? Gu Yue Fang Yuan memiliki prestasi mengusir katak penelan sungai, kita akan membuat pengecualian untuk mempromosikannya menjadi pemimpin tim dan memberinya hadiah 500 batu purba. Gu Yuebo berpikir, sebelum memberikan perintah yang penuh makna khusus. Di kedai anggur, apa? Fang Yuan benar-benar berhasil. Aneh, dia hanya seorang pemula, bagaimana dia bisa mengusir cacing Gu peringkat 5? Bahkan Cisan gagal total, tetapi dia berhasil. Berita itu menyebar, dan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Fang Yuan menjadi penyelamat klan kita. Ini, Master Gu laki-laki yang memiliki permusuhan dengan Fang Yuan kehilangan tindakan setelah mendengar berita ini. Pemimpin kelompoknya tiba-tiba berteriak, menunjuk ke arah para pegawai di kedai, kalian manusia biasa, kalian berani memfitnah pahlawan klan kita, kalian pantas dihukum mati. Bahkan sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia menembakkan Moonblade. Penjaga toko tua itu tidak menyangka bahwa situasi yang mengancam jiwa seperti itu akan terjadi, dan setelah terkena Moonblade ini di lehernya, dia dipenggal. Tuan, ampuni kami. Para pegawai yang melihat kejadian itu awalnya tercengang, tetapi dengan cepat berlutut di tanah, memohon belas kasihan dengan suara keras. Pemimpin kelompok, apa yang sedang Anda lakukan? Master Gu pria itu berdiri. Apa yang sedang saya lakukan? Ya. Pemimpin kelompoknya menggerakkan alisnya, mendesah dengan sungguh-sungguh, waktu telah berubah, ahai. Fang Yuan tiba-tiba berubah menjadi pahlawan, para petinggi akan memperhatikannya. Jika kata-kata fitnah kita terhadapnya tersebar, menurutmu apa yang akan terjadi? Ada banyak Master Gu tipe pendeteksi di sekitar, dan jika seseorang ingin menyakiti kita dan mengatakan beberapa hal buruk kepada para tetua klan, masa depan kita akan hancur. Master Gu pria itu berkeringat dingin karena takut. Memang seperti ini, hubungan klan berkuasa di atas segalanya. Fang Yuan telah pergi dan berurusan dengan cacing Gu peringkat 5, mempertaruhkan nyawanya untuk membela klannya. Pada saat yang sama dia difitnah dan dihina oleh mereka. Pola pikir apa ini? Ini adalah sikap tidak tahu terima kasih, dingin, tanpa emosi, dan sama sekali tidak peduli dengan hubungan. Seperti sejarah di bumi, Yue Fei bertempur di medan perang, membela negaranya, tetapi Qin Hui menjebaknya sebagai mata-mata di pengadilan. Meskipun para Master Gu ini tidak bertindak sekeras itu seperti menjebak, tetapi jika masalah ini menyebar, apakah para petinggi akan merasa aman dengan orang-orang ini di sekitar? Jika itu adalah Mo Yan atau Chi Cheng, orang-orang dengan latar belakang yang tangguh, itu masih akan baik-baik saja. Tetapi beberapa orang ini adalah orang-orang tanpa dukungan. Mencoba memanjat tangga, sistem, itu adalah dorong-dorongan, saling menginjak. Jika orang lain menggunakan insiden ini dan menyerang mereka, untuk masa depan mereka, itu memiliki pengaruh yang merusak. Masih belum terlambat untuk menyelamatkan situasi, kita hanya harus mengekspresikan sikap kita, dan orang luar tidak akan banyak bicara. Orang-orang fana ini memiliki nyawa yang murah, jadilah jika mereka mati. Tetapi mereka dapat menjadi pengorbanan bagi kita, dan ini adalah kehormatan mereka. Kalian harus segera menyerang, masing-masing dari kalian harus membunuh satu orang. Setelah membunuh, kalian harus memuji Fang Yuan dan menyatakan pendirian kita. Teriak pemimpin kelompok itu. Sialan, Master Gu laki-laki itu mengumpat, antara kebencian dan masa depannya, dia tanpa ragu memilih yang terakhir. Dengan Moonblade, seorang pegawai tewas di tempat. Tuan, tolong ampuni kami. Seketika, semua pegawai lainnya lumpuh di tanah, ketakutan sampai mereka mengompol. Gu Master laki-laki tidak peduli dengan mereka, dan di bawah tatapan waspada semua orang,
dia menunjuk para pegawai yang menyedihkan ini dengan benar, berteriak, kalian pantas mati. Gu Yue Fang Yuan adalah pahlawan, dan dengan kekuatannya sendiri, dia membela klan, apa yang memberimu keberanian untuk memfitnahnya? Gu Master laki-laki mengatakan ini sambil mengerutkan kening. Ini adalah emosinya yang sebenarnya. Fang Yuan adalah seseorang yang sangat dia benci, tetapi dia harus memujinya di depan umum. Dia merasakan rasa jijik dan jengkel yang kuat untuk dirinya sendiri. Tuan, bukankah Anda bertanya kepada kami? Seorang pegawai merasakan ketidakadilan yang mendalam, berteriak keras. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sebelum ia berhenti. Sebuah moonblade melayang, membelahnya menjadi dua. Sekelompok budak rendahan, tidak hanya memfitnah Fang Yuan, tetapi juga ingin melibatkan kita. Seorang Gu Master wanita menyerang, ekspresinya dingin saat ia berteriak dengan keras. Gu Master lainnya melihat ini, merasa seperti sedang menonton sinetron. Beberapa menyeringai, beberapa acuh tak acuh dan beberapa terus mengobrol, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Jadi bagaimana jika beberapa manusia mati? Hanya memberi kompensasi kepada beberapa pelayan keluarga sudah cukup. Setiap orang adalah bagian dari klan, mereka adalah keluarga. Tidak seorang pun akan ikut campur atau mengejar masalah ini untuk orang luar ini, yang menyebabkan konflik bagi mereka sendiri.